Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riono. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghidupkan dua perangkat secara langsung bersamaan dengan menggunakan satu jalur kabel power. Seperti apa untuk prakteknya? Langsung saja. Untuk peralatannya saya sudah menyiapkan dua komponen atau perangkat yang akan saya praktekkan, yaitu dua switch hub. Kebetulan yang saya pakai itu brand dari HS Air Pro. Yang ini sudah support dengan PoE. Kebetulan juga saya akan menggunakan konverter 4FO 4 telan yang saya akan padukan dengan switch hub ini nanti ya. Terus ada lagi kabelan yang saya pakai untuk kabel PoE. Terus ada lagi PoE splitter satu pasang ini ya. Terus kabel colokan yang bercabang seperti ini. Dan ini fungsinya akan saya colokkan di dua perangkat tadi ya. Masing-masing ada satu colokan. Langsung saja bagaimana prakteknya, kita langsung pasangkan. Pertama saya akan pakai yang switch hub dulu. Keduanya dengan menggunakan switch hub akan saya hidupkan dalam satu power. Ini ya, ada dua switch hub yang nanti saya akan hidupkan dalam satu jalur satu power. Untuk skemanya, adaptor sudah saya colokkan. Setelah adaptor saya colokkan, saya masukkan kabel PoE splitter yang ini di yang female ya. Saya masukkan dulu ke adaptor. Jadi seperti ini. Dan setelah PoE splitter, saya masukkan kabelan sebagai perantara PoE. Dan saya masukkan sini ya. Dan ujung yang satunya, kabelan yang ujung satunya itu saya masukkan ke PoE splitter yang male. Yang ini saya masukkan sini. Nah, dan untuk colokannya ini saya masukkan ke colokan yang bercabang seperti ini ya. Ada dua ini ya. Ini saya colokkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan colokkan dua colokan ini ke masing-masing perangkat. Bisa dilihat ya. Ini yang satu menyala, satunya lagi menyala. Dan ini cukup memudahkan buat teman-teman yang berbisnis di dunia RT RW net. Biasanya sering kebingungan bila mana mendapatkan permasalahan bagaimana caranya mendapatkan atau mencari power dari dua perangkat. Kalau satu perangkat itu kita masih gampang, bisa dialirkan powernya melalui kabel LAN. Dan jika perangkat itu sudah support PoE, itu lebih mudah lagi. Langsung saja dicolokkan ke potnya. Itu cukup mudah. Dan jika ada dua, nah itu yang agak kesulitan kita untuk mendapatkan powernya. Dan solusinya itu kita pakai seperti ini. Dan sekarang saya akan coba padukan dengan konverter 4FO 4 telan. Bagaimana hasilnya? Saya lepas satu ya. Dan saya akan ganti dengan konverter 4FO 4 telan.
Dan ini adalah konverter 4F4 LAN yang akan saya padukan dengan Switch Hub HS Air Pro. Bagaimana hasilnya, apakah ini juga bisa menyala atau tidak. Sekarang langsung saja saya praktekkan ya. Ini sudah menyala dan tinggal yang satunya ini. Ini gak bisa masuk ya, karena pinnya untuk colokan adaptor dari konverter itu terlalu besar, dan solusinya agar bisa masuk kita menggunakan konektor adapter. Jadi seperti ini ya, ini bisa merubah dari konektor yang pinnya besar dari konverter itu menjadi kecil. Kita pakai ini ya, langsung kita colokkan di sini. Nah, setelah itu kita masukkan power colokan yang tadi. Kita coba. Langsung menyala ya. Jadi itu solusinya kalau teman-teman misalnya nggak support untuk colokannya, bisa menggunakan adapter ini. Jadi ini bisa merubah dari adapter pinnya yang besar menjadi kecil atau sesuai dengan colokan yang bercabang ini. Rata-rata memang punyanya konverter itu besar memang, jadi jarang ada yang support. Jadi kita harus menggunakan konektor ini untuk merubahnya. Dan ini bisa menyala keduanya. Ini ya, bisa dilihat bisa menyala kedua-duanya. Dan ini bisa memudahkan teman-teman jika perangkat ini ditaruh di tiang di luar, itu bisa memudahkan teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi mencari power dari kedua perangkat ini. Kalau di dalam rumah mungkin masih mudah kita mencari powernya karena dekat dengan stop kontak, tapi kalau posisi ini berada di tiang, di box, di luar, biasanya kan teman-teman para pegiat RT RW net kan biasanya ditaruh di tiang, dan ini bisa memudahkan teman-teman ya untuk powernya. Dan perlu diperhatikan lagi, teman-teman harus melihat daya atau maksimal dari kekuatan dari perangkat ini. Misalnya kalau teman-teman menggunakan 12 volt, ini harus didukung juga dengan 12 volt dari kedua perangkat ini. Jika salah satu itu enggak support dengan 12 volt, misalnya hanya maksimal 5 volt, itu jangan dipakai seperti ini karena akan terbakar, karena arus dari adaptor itu 12 volt dan itu enggak support dengan perangkat yang 5 volt. Misalnya seperti HTB yang satu set AB itu maksimal hanya 5 volt, itu enggak bisa dikasih 5 volt ke atas, pasti akan kebakar. Terus ini juga bisa dipadukan dengan router, enggak harus switch hub dengan switch hub atau switch hub dengan konverter. Ini juga bisa dipadukan dengan router atau modem. Dan perlu diperhatikan lagi, untuk router dan modemnya harus support juga dengan 12 volt. Jangan sampai routernya hanya support di 5 volt dan nanti akan terbakar. Dan rata-rata router hampir semuanya itu support di 12 volt. Hanya satu yang enggak support sepengetahuan saya, itu TP-Link yang WR820. Itu yang bentuknya kotak, itu belum support di 5 volt ke atas. Jadi kalau teman-teman menggunakan itu, yang TP-Link yang kecil itu 820, jangan dipadukan dengan ini. Itu enggak kuat karena daya maksimal itu hanya 5 volt. Kalau TP-Link yang WR840, terus tenda N301, tenda F3, Totolink, itu semuanya bisa
terus bekas dari router-router modem dari ZTE itu bisa, seperti Huawei itu juga bisa. Itu support di 12 volt. Itu aman digunakan dengan model seperti ini. Itu ya, mungkin tutorial atau tips buat teman-teman bagi pegiat RT RW Net. Mungkin video ini bisa bermanfaat. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.